Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Putri Sausan dari kelas ASY 20A ingin menjelaskan tentang perencanaan audit atau audit planning. Perencanaan audit atau audit planning merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam proses audit. Proses audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan serta pemberian opini. Jika dipandang dari kacamata bisnis KAP, tiada lain adalah proses pembentukan dan penyerahan jasa audit ke klien. Dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, proses audit setara dengan proses produksi dan pengiriman barang ke pelanggan. Sehingga layaknya dalam proses produksi barang, setiap proses audit selalu mengkonsumsi beberapa elemen, yaitu pertama waktu atau opportunity cost, yaitu waktu yang dihabiskan untuk menjalankan proses audit. Kedua, tenaga kerja atau labor cost, yaitu gaji yang dibayarkan kepada auditor dan pegawai lainnya. Ketiga, overhead cost, yaitu biaya-biaya langsung yang timbul akibat proses audit. Keempat, biaya operasional atau expense, yaitu sewa gedung, listrik, telepon, dan penyusutan. Setiap proses audit harus dikelola sedemikian rupa sehingga di satu sisi menghasilkan laporan dan opini yang akuntabel dan independen. Di sisi lainnya harus menguntungkan. Salah satu caranya adalah dengan membuat perencanaan audit atau audit planning. Esensi pekerjaan membuat perencanaan audit adalah aktivitas mengalokasikan waktu, tenaga kerja, dan overhead cost yang timbul dari proses audit sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan dan opini yang akuntabel dan independen di satu sisinya dengan konsumsi waktu, tenaga kerja, dan biaya yang seminim mungkin. Dan di sisi lainnya, hingga overall, itu sangat menguntungkan. Mirip seperti proses membuat production planning dalam perusahaan manufaktur. Tujuan utama perencanaan audit adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan di satu sisinya dengan tetap menjaga kualitas hasil audit di sisi lainnya dari suatu proses audit. Tercapai atau tidaknya tujuan tersebut banyak dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Pada kondisi tertentu, di tengah-tengah proses audit, bisa jadi KAP dihadapkan di antara dua pilihan, yaitu yang pertama menjaga kualitas hasil audit dengan penghematan waktu dan biaya. Dalam kondisi seperti ini, umumnya KAP lebih memilih kualitas hasil audit dibandingkan untuk menghemat, karena reputasi adalah di atas segalanya bagi perusahaan jasa macam KAP. Akan tetapi itu pilihan pahit yang tentu saja perlu dihindari sebisa mungkin. Oleh sebab itu, perencanaan audit harus dibuat secermat mungkin agar waktu dan biaya yang timbul dalam proses audit tidak membengkak. Audit dalam pandangan Islam bukanlah hal yang baru, sebab kemunculan audit berbarengan dengan munculnya lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an. Kemunculan lembaga keuangan syariah secara otomatis memerlukan adanya fungsi audit yang berprinsip Islam. Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin sudah ada sebuah lembaga yang memiliki fungsi seperti auditor, yaitu lembaga Hizbah. Lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu umat manusia dalam beribadah kepada Allah dan juga memastikan pelaksanaan hak Allah dan hak asasi manusia dilakukan dengan benar. Dalam Al-Quran pun terdapat ayat-ayat atau dalil yang penafsirannya menunjukkan bahwa Islam mengenal fungsi audit. Salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan yang di dalamnya mengandung informasi yang tidak benar sehingga dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai tabayun atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6.
Seorang auditor memiliki kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidaknya. Apabila dikomparasikan dalam konteks sistem keuangan Islami, audit syariah hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah. Sehingga dapat disimpulkan Islam telah mengenal fungsi audit sejak lama, yaitu dalam bentuk hisbah yang memiliki tugas serupa dengan konsep audit. Sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan audit dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.